Baik Bu, dari anamnesis yang sudah dilakukan, saya akan melakukan pemeriksaan fisik terkait keluhan Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baik Bu, jika bersedia, Ibu harap memasangkan kemih terlebih dahulu dan melepaskan pakaiannya Ibu ya. Saya akan cuci tangan dan memisahkan alat terlebih dahulu. Di sini akan saya memberikan alat. Yang pertama ada kapas swab, kemudian ada handscoon, ada sitobras, ada spatula air, ada objek glass, ada alkohol, ada lubrikan, ada duk steril, bolong, kemudian ada asam asetat, ada klem dan ada kapas. Pertama saya akan menyalakan lampu terlebih dahulu. Kemudian saya akan mencuci tangan. Kemudian saya akan menggunakan handscoon. Dengan prinsip hand to hand, glove to glove. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi terlebih dahulu dan membersihkan vagina dulu, mulai toleransi vagina dan menggunakan kapas. Baik, dari inspeksi pada pubis pasien terdapat pertumbuhan rambut yang merata, kemudian tidak dapat terlihat adanya kelainan folikal, kemudian pada kulit vulva tidak terdapat adanya luka, jalan parut atau tumor, pada perineum tidak ada pemegakan, tidak ada bekas dari prosedur episiotomi, kemudian di labia mayat kita dapat melihat bahwa simetris antara kanan dan kiri, kemudian tidak dapat ada perlukaan dan tidak terlihat adanya kista dari pelajar batal ini. Kemudian kita akan memeriksa lebih lanjut terkait klitoris. Pada klitoris pasien tidak terdapat adanya pembesaran, kemudian pada muara uretra tidak terlihat ada infeksi, lesi atau discharge. Terus kemudian kita dapat melihat labia minor. Pada labia minor antara kanan dan kiri simetris, tidak dapat adanya perbesaran juga. Dan untuk himen sudah rusak karena pernah bersenggama dari pasiennya. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan spekulo dengan spekulum graft. Baik, sebelumnya saya akan memberikan lubrikan. Setelah saya melakukan toilet vulva lagi, saya akan melakukan menaruh dari duk steril. Sebelum bersempit lampu pandang, kemudian saya akan mulai memasukkan spekulum dengan miring terlebih dahulu. Kemudian setelah sampai, saya putar. Cervix sudah terlihat jelas. Kemudian kita buka, kita masukkan lagi lebih dalam. Baik, hingga cervix terlihat sempurna. Kemudian kita kunci. Baik, pada pemeriksaan spekulo tidak terlihat adanya discharge yang menumpuk pada vortex posterior. Kemudian konsistensi dari cervix terlihat kenyal, tidak didapatkan adanya bau. Kemudian jumlah
discharge-nya dalam batas normal. Untuk porsial cervix terlihat bulat, dari mukosa cervix sendiri dalam batas normal, kemudian tidak terlihat ada cicatrix, tumor, polips atau laserasi, tidak terlihat adanya peradangan. Kemudian setelah melakukan pemeriksaan pada porsial cervix, kita melihat kondisi vagina dengan menariknya perlahan-lahan. Miringkan. Baik, pada vagina didapatkan warna kemerahan normal dalam batas normal, tidak terdapat perlukaan atau fistula, kondisi ruge dalam batas normal, tidak terlihat adanya peradangan, kemudian tidak terlihat adanya tumor pada dinding-dinding vagina. Kemudian kita akan mengeluarkan spekulo dengan cara memiringkannya dan kemudian menariknya. Baik, untuk pemeriksaan spekulo selesai, kemudian saya akan melakukan pemeriksaan bimanual. Pertama saya akan melubrikasi 2 jari tangan kanan dengan gel. Kemudian saya akan memasukkan jari tengah terlebih dahulu dan mendorong vagina ke arah bawah untuk membuka jalan untuk telunjuk. Kemudian saya masukkan kedua jari. Kemudian tangan kiri saya berada di suprapubik pasien. Kemudian kita pertama meraba dinding dari vaginanya. Apakah terdapat adanya kisah pada Gilbert Bartolini? Kemudian bagaimana keadaan tonus pada dinding vagina? Ada enggak sistokel dan rektokel? Permukaan dan keadaan ruge berkelek dalam batas normal. Kita raba penonjolan fornix dan kafum Douglas, apakah terisi dengan darah? Kalau terisi dengan darah biasanya terdapat penonjolan juga di kafum Douglas. Kemudian ada tidaknya kelainan dari kongenital seperti atresia dari vagina, kemudian ada stenosis ataupun septum. Baik, kemudian saya akan melakukan penilaian pada cervix. Permukaannya konsistensi dalam batas normal, kemudian tidak ditemukan lesi cicatrix dan ulcus tumor, besar dan bentuk cervix masih dalam batas normal. Kemudian kanal cervicalis dalam keadaan tertutup dan mobile. Saat dites mobile, Bu, apakah terasa adanya rasa sakit? Tidak dapatkan adanya rasa sakit. Kemudian saya akan meraba dari permukaan uterus. Permukaannya rata, kemudian bentuk dengan posisi anterofleksi, bentuk ukuran dalam batas normal, kemudian konsistensinya kenyal, padat, tidak mobile, dan tidak ada tumor pada uterus. Kemudian saya meraba dari parametrium. Ada nyeri nggak Pak, Bu? Tidak ada. Tidak dapatkan ada tumor. Ruang di dalam parametrium memendek. Kemudian setelah selesai melakukan pemeriksaan, saya akan menarik jari dari dalam lagi dan mencopot. Selanjutnya yang akan saya lakukan yaitu pemeriksaan rektal. Jadi di pemeriksaan rektal ini sebenarnya ada 2, pemeriksaan rektal dan rektal vaginal. Untuk pemeriksaan rektal sendiri itu diindikasikan pada pasien yang belum menikah atau belum pernah berhubungan intim sebelumnya. Sedangkan jika sudah pernah berhubungan intim, kita dapat melakukan pemeriksaan rektal vaginal. Yang pertama akan saya lakukan yaitu pemeriksaan rektal. Jadi seperti awal tadi, kita melubrikasi dengan gel. Kemudian kita memasukkan 1 jari dengan salah satu tangan tetap di simfisis pubis seperti ini. Ini kita anggap lubang anus pasien. Kita masukkan. Tujuannya itu untuk menilai tonus dari sphincter ani. Biasanya dia tonusnya terlalu kuat, mukosa ususnya adakah massa hemoroid atau tidak, kemudian licin atau halus permukaannya,
Kita dapat menilai juga uterus untuk posisinya bagaimana, apakah ada pembesaran, apakah himen masih intak atau sudah sobek. Kemudian mempelajari cervix uteri juga. Cervix uteri dapat meraba, biasanya licin, melingkar, tegas, dan mobile. Bisa juga dicek apakah adanya nyeri goyang atau tidak. Kemudian kita tarik tangan perlahan-lahan, dan setelah kita tarik, kita melihat apakah adanya cairan, lendir, atau darah pada tangan. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan kedua, yaitu dari rektovaginal. Jadi rektovaginal itu dengan satu tangan masuk ke rektum anus, yang satu masuk ke lubang vaginal. Ini diindikasikan untuk wanita yang sudah menikah. Sebelumnya sudah dilubrikasi ya, dan sudah diasepsis sebelumnya. Ini kita memasukkan. Kita memeriksa bagaimana septum rektovagina, apakah masih dalam batas normal atau sudah melakukan penipisan. Kemudian permukaan posterior uterus kita nilai. Kemudian kita nilai adakah massa dan nyeri di permukaan uterus. Kemudian kita tarik lagi, dan kita lihat apakah terdapat adanya discharge, lendir, atau darah, dan bagaimana baunya, apakah juga ada feses. Baik, ketika pemeriksaan sudah selesai, kita akan menyopot handscoon. Baik Bu, pemeriksaan sudah selesai. Dari yang pemeriksaan sudah dilakukan, organ reproduksinya Ibu tampak normal, tidak ada perlukaan, bengkak maupun tumor discharge. Dari pemeriksaan dalam sendiri tidak ada ada darah, tidak dapat ada perlukaan juga Ibu. Dinding vagina masih dalam batas normal. Kemudian untuk di rektal sendiri tidak dapat ada massa, tidak dapat ada darah, mukosa masih licin ya Bu. Kemudian otot anus Ibu masih normal, tidak ada kelainan. Jadi setelah ini Ibu mungkin bisa kembali ke rumah ya Bu ya. Terima kasih Bu. Ini adalah Ibu Nida dengan usia 29 tahun ya Bu. Alamatnya tinggal di Pringsewu. Ibu, dari hasil analisis sudah dilakukan tadi, jadi saya akan melakukan pemeriksaan ke Ibu berupa pemeriksaan swab vagina, pemeriksaan IVA, dan pap smear. Semua pemeriksaan itu ini demi kepentingan diagnosis dan tata laksana penyakit Ibu. Ibu jangan khawatir, memang prosedur ini kurang nyaman, namun saya akan mengambil risiko tidak nyaman tersebut dan menjamin keamanan dan kenyamanan serta menjaga kerahasiaannya. Apakah Ibu bersedia? Baik, jika Ibu bersedia, Ibu bisa ke toilet terlebih dahulu untuk berkemih, memasukkan kandung kemihnya. Kemudian saya akan mempersiapkan alat dan cairan terlebih dahulu. Jadi yang saya akan gunakan di sini alatnya yaitu pertama ada objek glass, kemudian ada sitobras, ada lidi kapas, spatula Eira, clamp, kemudian ada dari handscoon, kemudian ada spekulo, kapas, dan asam asetat. Baik, sebelumnya saya akan menyalakan lampu dulu. Saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Sudah, kemudian saya akan menggunakan handscoon dengan prinsip hand to hand, glove to glove. Baik, sudah. Kemudian saya akan melakukan toilet terlebih dahulu, bersihin vagina.
benangnya pada bengkok. Kemudian saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu. Jadi pada inspeksi pada mansus pubis dapatkan pertumbuhan rambut yang merata, tidak dapat kelainan pada folikel rambut. Kemudian pada kulit vulva tidak dapatkan adanya laserasi, tidak terdapatkan adanya vesika pembengkakan. Kemudian pada kulit perineum tidak dapatkan adanya bekas dari episiotomi atau pembengkakan. Kemudian pada labium mayor kanan dan kiri simetris, tidak terlihat adanya pembengkakan dari kistal Bartolini. Kemudian saya akan melihat klitoris. Pada klitoris tidak dapatkan adanya pembengkakan. Kemudian pada labium minus kanan dan kiri simetris tidak dapatkan adanya pembengkakan juga. Pada muara uretra tidak dapatkan ada infeksi peradangan, tidak ditemukan ada discharge. Kemudian introitus vagina kita bisa lihat sedikit, itu tidak ada discharge dan tidak ada dari pembengkakan. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi. Ini bakal lebih dahulu kita masukkan dengan memberikan lubrikan terlebih dahulu. Kita jangan lupa untuk memasang handuk. Baik, kita masukkan. Kemudian kita putar, terlihat adanya cervix. Kemudian kita buka, kemudian kita dorong lagi, kemudian kita kunci. Kita lihat konsistensi dari cervix bagaimana, apakah cervix terlihat ada kemerahan, apakah ada kelihatan discharge. Kemudian dari bentuknya atau bulat atau terbelah. Dari mukosa sendiri kita bisa lihat apakah adanya hiperemis atau dia masih dalam batas normal, tidak terlalu kemerahan. Kemudian apakah terdapat ada discharge yang biasanya tertampung pada fornix posterior. Kanal cervicalis bagaimana, terbuka atau tidak. Kemudian kita melihat vagina sambil mengeluarkannya. Nah, pertama melepaskan dulu, kemudian kita miringkan, kemudian kita lihat bagaimana pada vagina, warnanya bagaimana, kemudian keadaan rugi bagaimana, apakah terdapat peradangan, apakah terdapat lesi, kemudian apakah terdapat bekas luka, fistula, penonjolan, terlihat semua. Apakah ada tumor? Oke, jika tidak ada, kita masukkan lagi. Selanjutnya kita bisa melakukan pemeriksaan dari swab vagina. Pertama kita ambil lidi kapas steril, kita masukkan, kemudian kita usapkan atau sapukan di daerah cervix dan vagina. Setelah itu kita ambil, kita masukkan ke tabung. Ya. Setelah itu saya akan melakukan prosedur dari IVA. IVA di sini yaitu sama saja menggunakan dari lidi kapas, cuma dicelupkan dengan asam asetat 2%. Kita celupkan 3%, pada asam asetat 3%. Celupkan. Kemudian kita oleskan pada permukaan dari porsi cervix uteri di regio SCJ squamo columnar junction. Lihat. Setelah itu kita angkat, kita taruh di bengkok. Kita diamkan selama 2-3 menit. Jika pada cervix uteri tampak ada keputihan, itu menandakan tandanya hasil positif. Jika tidak, dia negatif.
Sudah, setelah itu kita membersihkan bekas asam asetat yang terdapat di cervix uteri. Sudah dibersihkan. Tekan sini. Baik, kemudian saya akan memeriksa pemeriksaan pap smear dengan spekula yang sudah terpasang. Saya akan melakukan pemeriksaan pap smear. Pertama, saya akan memeriksakan pada ectocervix dengan menggunakan spatula air. Kita masukkan bagian ini, bagian yang rendah, bagian ini, bagian yang lebih panjang. Setelah kita masukkan, kita putar 360 derajat untuk mendapatkan mukosa cervix, ectocervix. Setelah itu kita cabut, kita oleskan pada objek gelas dengan 1 kali oles saja, jangan diulang-ulang. Sudah, lalu kita masukkan sini, dan kita letakkan untuk pengamatan. Kemudian untuk pemeriksaan endocervix kita menggunakan sitobras sama. Ini bedanya adalah untuk endocervix, sedangkan spatula aira itu untuk ectocervix. Masukkan, kita putar 360 derajat untuk mendapatkan mukosa-mukosa pada kanalis cervicalis atau endocervix. Sudah, kita cabut, kita oleskan pada objek gelas. 1 kali putaran saja, jangan dibolak-balik karena dapat merusak dari spesimen mukosa. Ya, jika sudah, taruh. Sudah. Kemudian dua sediaan ini kita fiksasi dengan alkohol 95%. Alkohol 95%. Steril. Baik, setelah pemeriksaan kita dapat mencabut dari spekulum terlebih dahulu dengan mengendorkannya dulu. Kita putar, kita cabut. Kita celupkan pada klorin 0,5%. Kemudian untuk steril juga. Sudah, pada klorin juga. Kemudian kita kirimkan preparat tadi. Yang pertama ada IVA dengan swab vagina ke lab, dan labnya sudah difiksasi ini ke lab ectocervix dan endocervix. Kita melepaskan handscoon. Nah, kemudian cuci tangan. Baik Bu, pemeriksaan sudah selesai. Dari hasil inspeksi semua dalam batas normal ya Bu. Sedangkan untuk hasil IVA terdapat hasil negatif karena tidak terdapat adanya hasil putih setelah diolesi asam asetat 95% 2-3 menit. Untuk hasil dari IVA, untuk hasil dari swab vagina serta pap smear ditunggu dulu ya Bu hasil lab ya. Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak dong. Baik, terima kasih Bu.